Selamat datang di podcast kali ini. Podcast ini kita akan membahas tentang banyaknya pengangguran S1 sebagai pelanggaran HAM. Di sini kita akan mengetahui atau mencari tahu pandangan dari mahasiswa yang aktif sebagai pembisnis dan juga aktif di kampus. Maka dari itu kita sudah mengundang dua narasumber kita kali ini, yaitu Immanuel Damar sebagai mahasiswa yang aktif di kampus dan Ricky Aryaguna sebagai mahasiswa yang aktif membisnis. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Dimulai dari Immanuel Damar, dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Damar, saya biasa dipanggil Damar. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pradita. Saya aktif dalam mengikuti lomba-lomba dan juga acara, entah itu acara kampus atau acara himpunan. Lomba-lomba. Nah, mungkin dari Ricky Aryaguna dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, halo, perkenalkan nama saya Ricky Aryaguna, biasa dipanggil sama teman-teman Sagara. Saya sebenarnya punya sedikit beberapa bisnis sebelumnya, itu di sektor industri F&B dan juga kini sekarang lagi fokus ke video agency, lagi OTW ya, gitu ya. Mungkin boleh diceritain dulu nih tadi F&B tuh di bisnisnya ngapain gitu. Kalau dulu pernah sempat jualan kue ya, jadi jualan di sekolah waktu SMA dan juga jualan ini semacam makanan apa tuh namanya? Makanan ringan. Iya, makanan pokoknya jajanan. Gue lupa nama jajanannya apa. Keripik. Bukan. Dia lebih ke arah kayak rice ya. Ini nih mie gulung, pokoknya mie gulung digulung pakai rice paper. Dulu gue jualin di sekolah gitu. Gitu. Kalau dari video agency nih gitu. Nah, kalau video agency ini baru OTW ya, belum buat tapi lagi OTW. Jadi gua niatnya pengen bikin video agency dengan ya tarif yang nggak mahal-mahal banget dan fokusnya buat editor YouTube. Jadi gue pengen nyari nih editor yang masih berkembang, gue tarik. Habis itu kerja nih di agensi gue buat ngerjain video-video youtuber yang butuh editor gitu. Berarti nyambung lah ya sama topik kita kali ini karena Ricky ini sudah bisa memperkerjakan. Iya, betul. Okay. Mungkin kita ke Immanuel Damar lagi kali ya. Tadi kan beliau sudah bilang dia itu aktif di kampus, ikut kegiatan kampus. Mungkin bisa cerita sedikit? Saya kemarin mengikuti kegiatan kampus, salah satunya itu waktu di himpunan saya ikut BBCM, itu lomba bikin jembatan. Saya di situ ikut acara itu sebagai penjual, atau saya menjual makanan, minuman, makanan ringan, makanan berat, minuman, es, itu kopi juga saya jual. Di situ saya bantu untuk mencari dana untuk Nambahin dananya. Ya. Divisi kewirausahaan ya. Ya. Saya juga pernah ikut ini, bantu dalam acara yang kemarin itu, salah satunya tuh Imrion atau bagi-bagi takjil. Oke. Saya membantu kawan saya itu untuk menjual barang dia karena duitnya untuk dipakai untuk berbagi. Oke, untuk kegiatan hiburan tadi. Ya. Mungkin itu aja sih. Oke. Mungkin kita mulai ke pertanyaan pertama kali ya. Boleh. Jadi dari teman-teman kalian sendiri nih, kenalan kalian, ada nggak sih yang mungkin ngeluh itu kesulitan nyari kerja gitu? Mungkin kita mulai dari Immanuel Damar. Saya punya teman dekat banget dari SMA, udah 3 tahun bareng. Dia itu kemarin belum lulus SMA, belum lulus kuliah, belum kelar kuliah. Tapi kemarin karena dia libur semester 1 itu cukup panjang, dia sempat mencari pekerjaan. Itu dia mencari pekerjaan, berhasil dapat. Itu sekali dapat, tapi karena jauh dia nolak. Yang kedua itu dia berhasil dapat, tapi sayangnya kegeser. Apanya tuh kegeser? Jadi dia harusnya udah keterima, iya. Udah mau mulai kerja, tapi namanya tergeser sama orang lain. Jadi dia akhirnya mencari pekerjaan lain, dan sampai liburan selesai pun dia
belum dapat pekerjaan. Akhirnya dia cuma ya dia di rumah cuma ya gambar-gambar gak jelas. Gue tuh bisa kegeser gimana ceritanya tuh? Kalau dibilang gak geser ya saya kurang tahu sih, saya gak nanya-nanya banget sama dia. Tapi panitia dia bilang dia udah dapat pekerjaannya. Oke. Tapi ya nggak tahu kegeser atau apa. Akhirnya ya dia nggak jadi kerja di situ. Pada tadi itu udah dapat ya, cuman ada satu karena memang terlalu jauh, Iya. jadi nggak diambil. Jadi nggak diambil. Masalah yang sudah dapat tapi kegeser namanya. Ya kegeser namanya. Mungkin ada yang lebih baik dari dia saat ini, atau dari tempatnya juga yang lagi pengurangan karyawan atau itu PHK mungkin ya, PHK. mungkin, tapi ya kurang tahu juga sih saya. Mungkin kita beralih ke Ricky Aryaguna mungkin ya, mungkin bisa diceritakan pendapatnya. Kalau temen ya, tadi kita Iya, nanya ke pertanyaan temen, temen ya. kenalan. Kalau kenalan ada sih gua beberapa yang apa ya, yang susah bekerja. Salah satunya ada teman dekat juga nih, Mar. Sama Put, teman dekat. Jadi dia tuh teman SMP. Nah, dia nggak dapat kerja sampai sekarang masih nganggur. Nah, dia udah ngelamar banyak banget ke perusahaan. Tapi ya tadi hasilnya nihil gitu. Terus ada lagi, gue punya orang yang gue kenal, dia lulusan sarjana, PTN juga, dan juga kumlot. Tapi sayangnya kerjaannya itu, dia dapetnya kerjaan yang bukan lulusan kuliah. Nggak sejalur gitu. Nggak sejalur, dan tapi ini jauh banget. Apa tuh? Nah, jadi kerjaannya itu jadi satpam. Oke. Padahal dia itu kuliahnya jurusan apa ya, guru agama. Guru agama aja. Guru agama. Berarti satu yang beragama gitu. Iya, mungkin. Benar juga benar. Sama beragama. Oke. Ya, Mbak, itu dong sih yang mana? Tapi saya juga ada sih satu teman. Apa tuh? Dia itu anak saya di ayahnya itu, teman saya tuh ayahnya itu salah satu orang penting lah di perusahaan. Terus dia itu daftar di perusahaan ayahnya, di bawah bapaknya. Bawah bapaknya. Itu dia udah berhasil lolos sampai seleksi yang terakhir. Tapi pas selesai terakhirnya itu di perusahaan yang cukup besar itu dia ketolak. Apakah dia cerita gitu kenapa? Ya dia cerita itu dikarenakan saingannya juga orang dalam. Seru ini. Dia kalah orang dalam. Jadi itu kalau nggak salah tuh dia cerita di situ di waktu seleksi terakhir itu sisa 3 orang. Sisa 3 orang. Termasuk dia. Nah sayangnya yang keterima cuma 2, dia ketolak. Dia bilang alasannya karena ini 2 orangnya itu salah satu keluarga dari bos bapaknya. Jadi bapaknya mungkin orang penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Ya, jadi dia ketolak dan sekarang akhirnya dia bekerja, dia bikin usaha sendiri sih. Akhirnya dia usaha jualan kerupuk. Iya. Berarti dari jawaban tadi banyak ya pertimbangan yang diambil untuk mendapatkan pekerjaan. Iya. Ada yang tadi rumahnya jauh ya kan. Cuman kalau sekarang sih ya yang paling relate sih ordal itu. Ya, kita kalau mau susah dapat kerja tuh karena tadi kita lulus ya kan, belum punya kenalan. Sedangkan buat masuk pekerjaan di Indonesia tuh bosnya ordal sama money ya, gitu. Yang umumnya. Dan bahkan kalau misalnya pun ada, pasti tetap ada aja gitu miringnya gitu. Emang nggak ngerti sih Indonesia kenapa kayak gitu ya. Sudah terlalu jauh sepertinya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Boleh. Mungkin kan tadi kita udah tahu nih Ricky Aryaguna tuh bisa ngambil kerja gitu. Mungkin kita mau nanya nih dari kriteria kali ya. Dari Ricky sendiri itu gimana sih? Apakah harus S1 kah? Apakah harus seenggaknya bisa ngedit doang kah? Iya. Coba boleh cerita. Yang kalau gue pribadi ya, gue tuh ada 3 pertama yang gue ambil. Pertama, gue bakal selalu nanya dulu ke dia, lu tuh orang yang kerja cerdas atau yang kerja keras? Kalau orang yang kerja cerdas, gue nggak mau. Kenapa? Karena itu bullshit doang. Itu bullshit. Sebenarnya orang males. Gue butuhnya orang yang kerja keras. Kerja keras, pantang menyerah. Itu 1. Terus yang kedua adalah
punya pengalaman. Jadi at least gue nggak perlu yang namanya gue kayak cuman ngasih, dan gue nggak terlalu banyak yang ngajarin kayak gue kayak ngedidik lagi kayak orang lagi di sekolah gitu. Nah, sama yang terakhir adalah apa tadi ya, gue lupa. Bukan pengalaman, tapi good komunikasi. Karena menurut gue komunikasi itu penting banget. Kadang ada aja orang yang kerja tapi tertutup, dia harusnya nih bilang belum kelar nih bos kerjaan, tapi bilang OTW, tapi padahal kerjaannya masih belum kelar sama sekali. Nah maksud gue kita tuh butuh komunikasi gitu biar lebih jelas gitu. Kalau misalnya lu lagi ada masalah di kerjaan lu kayak bang, pak gue stuck nih di sini, biar kita bisa bantu. Cuman kalau misalnya kita punya karyawan yang nggak punya good komunikasi kan gimana kita mau tahu kan? Jadi gitu sih kalau gue dari kriteria gue. Tapi kalau soal attitude apakah dipertimbangkan juga apa ya penting kalau udah sesuai dari kriteria tadi yang bertiga tadi bertiga lagi kriteria yang tadi lo sebutin ada 3 apakah kalau misalnya dia masalah satu yang masuk itu ya berattitude yang cukup tanda kutip buruk apakah akan lo terima apa enggak? Dalam konteks attitude-nya kayak gimana nih? Attitude buruk tuh kayak ya mungkin dia lebih jago daripada orang lain, terus dia merendahkan. Tanda kutip merendahkan kayak lu nggak bisa ini cupu segala macam gitu. Mungkin akan lu terima kah atau enggak atau gimana? Nah, tapi skill dia mumpuni. Ada skill tapi nggak ada attitude gitu. Ya, dia punya skillnya bagus. Tapi attitude itu benar-benar buruk. Tapi kalau buat ajak kerja sama dia bisa apa enggak? Itu mungkin bisa, tapi ya kalau dibilang soal attitude itu yang jelek. Cuman balik lagi, kalau orang nggak berattitude itu udah pasti nggak bakal bisa diajak kerja sama. Meskipun dia jago, tapi dia tuh nggak bakal bisa kerja sama. Gini, ibarat kata, misalnya nih, gue kerja kita, tapi gue songong. Lu malas gak kerja bareng lu? Nah, dari situ kan udah bakal jadi kepecah kan. Jadi nggak ada kerja sama tim kan. Nah, jadi di situ udah kelihatan kan. Kalau misalnya meskipun dia jago, tapi dia nggak bisa kerja sama tim, artinya dia nggak punya good komunikasi, ya kan? Jadi ya nggak gitu. Berarti kalau misalkan meskipun skillnya jago banget, tapi dia nggak punya good komunikasi, kita jelek, nggak bakal lo terima. Kalau dari formalitas ini apa sih? Gelar gitulah. Apakah ada kriteria tersendiri apa bebas aja gitu? Kalau gelar ya, kalau gelar gua sih nggak terlalu begitu ya. Karena kadang ada aja orang yang nggak punya gelar tapi jauh lebih jago. Kayak kita suka ngeliat ya, ini kan berhubung kita sama-sama sipil lah. Kita malah ngeliat di proyek yang nggak S1 tapi lebih paham ya kan. Oh dia tahu, oh ini sengkangnya nggak bener nih ya kan, kolomnya bentuknya gini-gini. Sedangkan kita yang mahasiswa yang harus kategorinya sarjana ya, ngelihat fix aja padahal ini nggak bener bangunannya. Jadi menarik. Menurut gue dengan kondisi pendidikan sekarang di Indonesia, gue rasa sarjana atau enggak itu nggak begitu penting. Yang penting adalah knowledge dan pengalamannya dia gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma ya sebatas lulusan SD, SMA, SMP, tapi emang skillnya yang notabene yang benar-benar sesuai keinginan lo, tapi dia belum punya pengalaman kerja, tapi skillnya itu benar-benar yang lu cari selama ini. Nah, kalau tadi kan lu bilang pengalaman kerja, dia belum berpengalaman kerja. Gimana kita mau ngeliat dia punya skill yang bagus? Jadi nggak bisa. Kecuali misalnya dia lulusan SD, tapi dia udah punya pengalaman kerja misalnya di konstruksi itu 2 tahun dan hasilnya pun bagus. Mungkin itu bisa. Jadi maksud gue tuh gini, kayak dia itu belum punya berpengalaman, tapi dia punya hasil. Sampel gitu mungkin ya. Punya sampel. Jadi kayak kan tadi kan lu bilang nyari video editing. Mungkin dia dari klip-klip ngambil dari YouTube apa ngambil dari TikTok. Itu dia bikin editan sendiri, tapi dia nggak bagi-bagi kemana-mana. Waktu dia ngelamar ke tempat lo, dia cuma nunjukin hasilnya, tapi dia sama sekali nggak punya pengalaman, tapi punya skill yang lu mau. Gue paham. Kalau kayak gitu sih paling gue bakal gue bakal trial dulu, lihat dulu, kita lihat progresnya gimana ke 3 bulan. Apakah dia beneran jago, apa dia cuman omong doang gitu, yeping doang lah kalau gue anak sekarang ya. Yeping doang. Kalau misalnya memang bener jago ya gue bakal terus rawat terus dia gitu misalnya. Menarik. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Tadi juga udah sempat disinggung sama Ricky nih. Menurut kalian berdua nih, gelar S1 itu udah jadi penjamin utama gitu nggak seseorang buat dapat kerja gitu? Kita mulai dari Damar dulu ya. Kalau dibilang S1 itu pasti dapat kerja, pasti ada aja. Tapi mungkin karena saya juga belum
kerja atau apa, tapi saya udah punya banyak teman yang sering membagi saya tentang ini link-link pendaftaran pekerjaan. Itu saya lihat situ kebanyakan ya lulusan S1 tapi rata-rata itu butuh pengalaman yang kurang lebih 2-4 tahun. Itu tinggi sekian Penampilan menarik. penampilan menarik. Itu banyak yang kayak gitu. Mungkin kalau dari lulusan S1 juga kerja masih bisa tapi sedikit karena ya itu tadi kayak mungkin perkantoran sekarang itu mandang S1 ya kayak lulusan SMA mungkin atau kan ya sekarang kan pekerjaan tuh rata-rata yang dibutuhin pengalaman. Iya. Jadi kalaupun dia lulusan terbaik tapi kalau nggak ada pengalaman mungkin itu bisa diterima. Tapi diterima juga tanda kutip ya masih masa percobaan. Mungkin itu sih. Mungkin itu. Ya. Mungkin dari Ricky gimana? Kalau gue ya, menurut gue gelar gak terlalu begitu penting sih. Kenapa? Karena menurut gue malah yang lebih penting adalah apa ya? Baca buku menurut gue. Kenapa tuh? Kenapa nih? Kenapa? Karena menurut gue hal ini menarik nih. Gimana? Karena faktanya gue sering banget nih nemuin teman gue S1, gue tanya tentang lu belajar apa? Nggak tahu. Bisa. Gini mulu, geleng-geleng mulu. Jadi menurut gue lu 4 tahun itu ngapain aja, ya kan? Nah, jadi menurut gue dengan kualitas pendidikan Indonesia nih yang notabene sekarang masih kurang ya menurut gue gelar nggak terlalu penting. Kecuali lu mungkin misalnya lulusan London gitu atau Berlin, wah gue baru gini-gini deh pokoknya gini-gini deh. Tapi kalau misalnya buat lulusan kampus Indo menurut gue kurang. Karena menurut gue gini, kadang ya buat gue ngeliat malah nih banyak teman-teman gue yang lulusan sarjana itu masih bisa dikalahkan sama orang yang nggak kuliah tapi baca buku. Gitu menurut gue. Punya skill berarti. Iya betul. Knowledge-nya lah ya. Knowledge-nya lebih di luas, dalam, ya. iya. Lebih tahu gitu. Iya. Ya, menarik. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Tadi juga udah sempat dibahas lagi nih sama Ricky. Menurut kalian itu kampus itu udah bisa nyiapin mahasiswanya kerja nggak sih? Apa cuman tadi formalitas aja bagaimana? Apakah orang masuk kampus nih cuman gelar doang tapi knowledge-nya nggak ada gitu? Iya. Atau mungkin dari Ricky dulu gimana? Kalau mempersiapkan ya, kalau ini sebenarnya gue rada bingung jawabnya, karena ini relatif ya sifatnya. Karena tiap-tiap kampus kan punya caranya masing-masing, ya kan. Tapi menurut gue Pradita sih better. Pradita mantap, gitu sih menurut gue ya. Ya, soalnya kenapa alasannya? Karena yang bikin Pradita masih better nih, Butini. Itu dia ngajarnya mantep banget karena ilmu lapangannya. Karena juga kebanyakan dosennya orang lapangan, Ya praktisi ya. Jadi ya gitu ya. Motonya aja real case, real experience. Iya, Ketemu kerja ya guys. Iya. Ya kalau gue sih menurut gue buat Pradita masih better. Meskipun tapi masih ada beberapa yang kurang menurut gue. Karena Pradita sendiri juga kan emang ngikutin Kemendikbud ya. Nah Kemendikbudnya nih menurut gue yang perlu di oprek gitu. Oke, gitu. Video bank. Video bank. Mungkin kalau dari Damar gimana nih pendapatnya? Kurang lebih sih sama ya kayak yang tadi dibilang sama Ricky. Mungkin hanya menambahkan dikit ya, itu tergantung mahasiswanya sih. Kalau tadi dibilang experience apa benar kampus mungkin udah semaksimal yang dia bisa berikan lah, dari pengajaran, dari dosen, dari ilmu. Mungkin ya dari kampus udah memberikan yang maksimal. Mungkin dari mahasiswanya sendiri. Iya. Banyak. Kutip yang kadang cuma masuk tuh cuma buat nyari gelar doang tuh kadang ada. Kadang buku ya Mar. dibilang kupu-kupu sih enggak sih, kan kupu-kupu kan mahasiswa yang datang pulang. Mungkin kalau yang ini tuh absen lebih doang. ke arah ya dia datang, mungkin dia belajar, tapi yang dia cari itu bukan ilmunya, nilai selembar kertas sarjananya doang. Mungkin itu. Apa. Terus ada juga yang emang dia itu kuliah tapi ambil kerja, mungkin karena emang kerjaannya udah ini dia kadang suka ninggalin kuliahnya, akhirnya kalau ada kuliah tapi di tempat kerja tepat itu juga ada. Tergantung dari
mahasiswanya juga sih. Kampus mungkin udah benar-benar semaksimal mungkin ya berikan yang terbaik dari yang tadi saya bilang kan, kayak dari ilmu, cara pengajaran apa itu udah diberikan yang terbaik. Tapi dari mahasiswanya sih kalau buat saya kayak ini mahasiswanya itu emang yang niat kerja, nyari kerja apa yang cuma duduk nganggur diam cuma dari dapat selembar kertas dia bisa dapat kerjaan juga ada, tapi ada juga yang benar-benar semaksimal mungkin belajar buat dapat pekerjaan juga ada. Jadi kalau buat saya tergantung dari mahasiswanya sih. Jadi kalau ibaratnya gini, kayak kampus udah menyediakan banyak kunci, tinggal mahasiswa mau apa enggak ambil kuncinya. Gitu doang. Menarik. Kadang udah keluar, kuncinya udah ketinggalan, udah nggak bisa masuk lagi. Ya udah. Ditinggalin, bukan Iya, ketinggalan. ditinggalin, ditinggalin. Mungkin kita ini udah cukup kali ya ke pertanyaan terakhir nih. Boleh. Dari kalian berdua nih, harapannya untuk mahasiswa sekarang itu kayak gimana nih biar nggak kebingungan cari kerja lah, biar kan tadi kita udah diskusi nih kalau gelar itu udah mulai tergeser dari tahta tertinggi buat dapat kerja, kan? Jadi mungkin dari harapan kalian nih buat mahasiswa sekarang tuh gimana biar mereka dapat kerja gampang gitu. Kalau buat aku sih mungkin cari banyakin pengalaman sama banyakin skill sih, kayak lo kalau lulus doang tapi nggak punya skill apa-apa itu nanti waktu nyari kerja juga bingung sendiri. Meski lulusan dari univ yang bagus, tapi kalau emang waktu lo kerja tapi ternyata lo nggak punya skill kan percuma. Jadi lebih menurut gue ya lebih baik itu kuliah sekalian nyari skill, nyari pengalaman. Itu buat saya sih. Jadi setelah lulus tuh bukan cuma sekedar lulus, tapi dia udah siap dalam ilmu, skill juga udah ada, pengalaman juga ada. Itu mungkin kalau dari saya. Kalau dari Ricky gimana? Kalau dari saya sih pertama ya benar kata Damar tadi soal pengalaman, cari banyak pengalaman. Terus kedua juga siapin mental, karena jujur li apa ya, nyari di dunia kerja itu bakal jauh lebih keras. Berat. Sebelum kita masuk ke dunia kerja itu di pintunya aja tuh udah keras banget, ya kan, dengan kita desek-desekan ya. Iya, desek-desekan. Tonjok-tonjokan. Iya. Jadi intinya harus siapin mental, karena kadang nih ada nih kayak gue punya teman, dia nganggur, bilang kata gue udah ngelamar gini. Pas gue tanya, "Bang, berapa lu ngelamar?" Ya elah, baru cuman 5, 10, ya kan. Dibandingin kayak gue pas dulu ngelamar video editor nih, gue jadi freelance, itu gue ada ngechat sekitar berapa ya, seminggu tuh udah sampai gue ngechatin orang 50 orang kayak buat nawarin, "Pak, mau nggak gini, Pak, mau nggak gini." Dan akhirnya alhamdulillah sekarang dapet gitu. Nah, jadi menurut gue harus siapin mental, kedua pengalaman, dan juga ketiga knowledge. Sama terakhir cari relasi. Itu penting banget. Relasi. Setuju kan, Demar? Setuju. Saya lebih gini. Relasi. Mungkin itu aja kali ya dari podcast kita kali ini. Semoga yang menonton bisa mengambil pelajaran yang bisa diambil dari podcast kita kali ini. Saya host undur diri. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih kepada penonton.